Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Qorib yang sudah sampai baris kelima halaman 1 ya. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du lan ing dalam sause tinuture hamdalah sholawat lan sak banjure hadza utawi kelah kitab iku kitabun kitab sifate kitab fi ghayatil ikhtisari kang tetep ing dalem katok-katok ringkesan wa tahdhibi lan tegese ringkesan wada'tu kang nganggit sapa ingsun kang nulis sapa ingsun hu ing kitab alal kitab ing atase mensyarai kitab al-musamma kang den arani atau kang den namakan bitakribi kelawan aran kitab at-takrib liyang tafi'ang supaya mengambil manfaat bihi kelawan ikilah kitab sapa al-muhtaju wong kang butuh rupane minal mubtadiina saking pira-pira pelajar dasar li furu'i syariati maring pira-pira cabang ilmu syariat wa dinilan ilmu agama waliyakuna lan supaya dadi apa si kitab dadi iku wasilatan perantara atau sarana lina jati maring keselamatan ingsun yaumat dini ing dalem dina akhirat atau dina kiamat wa naf'an lan supaya dadi apa si kitab dadi iku naf'an manfaat dadi manfaat li ibadi maring pira-pira kaulane Allah sifat ibad al muslimina kang padha muslim kabeh innahu temen suhne Allah iku sami'u du'ai ibadihi zat kang maha mendengar dungane pira-pira hambane Allah wa qaribun lan zat kang banget dekate mujibun tur zat kang nyembadani doa wamanan utai sapane wong iku qasada menuju sapa siman hu ing Allah la yakhibu mengko ora rugi sapa siman wa idza sa'ala lan tekalane bertanya ka ing sira Muhammad sapa ibadi hamba-hamba ingsun bertanyaani saking ingsun tentang ingsun Allah fa inni mengko temen sun ingsun Allah iku qaribun dat kang maha dekat ya titik ya. Jadi setelah menuturkan hamdalah, sholawat dan seterusnya, Syekh Samsuddin menjelaskan bahwa kitab ini, kitab syarah ini merupakan kitab yang betul-betul ringkas, yang sangat ringkas, bahkan kitab yang paling ringkas ya, yang mana beliau tulis sebagai syarah atau sebagai penjelasan atas kitab yang bernama Takrib yakni kitab karangan Imam Abu Suja ya, bernama Takrib. Lah beliau mensyarah kitab Takrib ini alasannya apa? Satu, supaya menjadikan manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan, terutama bagi para pelajar-pelajar dasar yang mana mereka mempelajari ilmu-ilmu furu'us syariah dan ilmu-ilmu furu'uddin ya, cabang-cabang syariat dan cabang-cabang ilmu agama. Yang kedua, beliau berharap kitab ini menjadi wasilah, menjadi sarana dan perantara akan keselamatan beliau nanti pada hari kiamat atau hari akhirat ya. Yang ketiga, beliau juga berharap kitab ini menjadi sebuah manfaat bagi hamba-hamba Allah yang muslim. Lah harapan-harapan dari Syekh Samsuddin ini ya, didasarkan atas keyakinan bahwa sungguhnya Allah itu zat yang sami'u du'a ibadi, zat yang maha mendengar doa-doa hambanya. Maka kalau beliau Syekh Samsuddin ini berdoa ya, agar kitab ini menjadi ya, apa yang beliau maksudkan, beliau yakin Allah akan
mengabulkan doanya. Juga didasarkan atas keyakinan bahwa Allah qaribun mujibun, zat yang maha dekat dan maha mengabulkan doa. Maka barang siapa yang bermaksud berniat menuju kepada Allah, pasti la yakhibu, tidak akan merugi alias akan terkabul hajatnya. Kemudian juga didasarkan atas firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Firman Allah yang mana Allah berfirman, wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, tentang Allah, maka sungguhnya aku Allah adalah zat yang qaribun, yang maha dekat. Yang mana lanjutan ayat ini, bahwa Allah zat yang maha dekat, yang mana Allah mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan hamba-hambanya kepada Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa'lam lan ngertiyo sira ngertiyo annahu ing temen sini kelakuan iku yujadu. Den temu fi ba'di nusakhi hadzal kitabi, ing dalam sebagian pira-pira naskah salinan ikilah kitab, fi ghairi khutbatihi, ing dalam sakliyane khutbah kitab. Den temu apa tasmiyatuhu, menamakane ikilah kitab tarotan ing dalam saambalan bitakribi kelawan aran nama takrib, wa tarotan ing dalam saambalan bi ghayatil ikhtisar kelawan nama ghayatil ikhtisar. Falidzalika mengkon dua nama iku sama itu mengkon jenengi sapa ingsun ing syarah ing kitab jenengaken bismaini kelawan dua nama. Rupane ahaduhuma utawi salah sijine ismen iku Fathul Qaribi, aran kitab Fathul Qaribil Mujibi, aran kitab Fathul Qaribil Mujibi fi syarhi al-fadhit taqribi, dalam mensyarai pira-pira lafate kitab takrib. Wasanilan utai nama yang kedua iku Al-Qaulul Mukhtaru, aran kitab Al-Qaulul Mukhtar fi syarhi Ghayatul Ikhtisari, dalam mensyarai kitab Ghayatul Ikhtisar. Kemudian dijelaskan di sini bahwa didapati pada naskah, beberapa salinan naskah kitab ini, ya, selain khutbahnya kitab, didapati bahwa kitab matan yang disyarai oleh Syekh Samsuddin ini, alias kitab matan yang ditulis oleh Syekh Abu Suja ini, itu dinamai dengan dua nama, yaitu nama yang pertama namanya adalah At-Taqrib, nama yang kedua adalah nama Ghayatul Ikhtisar. Karena kitab matannya ini ada dua nama, maka Syekh Samsuddin yang mensyarai kitab ini menamakan syarahnya juga dengan dua nama. Nama yang pertama adalah Fathul Qaribil Mujib, kitab Fathul Qarib Mujib sebagai syarahnya, ya, lafaz-lafaz yang ada pada kitab At-Taqrib. Ya. Nama yang kedua adalah Al-Qaulul Mukhtar, mensyarai Ghayatul Ikhtisar. Jadi takrib disyarai dengan Fathul Qarib Al-Mujib, kitab Ghayatul Ikhtisar disyarai dengan kitab Al-Qaulul Mukhtar. Ya. Jadi Fathul Qarib Al-Mujib itu nama lain dari kitab Al-Qaulul Mukhtar. Kedua-duanya sama-sama sebagai syarah dari kitab takrib, atau nama lainnya adalah kitab Ghayatul Ikhtisar. Baik, kita lanjutkan. Qala dawu sapa asy-syekh rupane syekh al-imam imam rupane Abu Thayyibi kang aran Imam Abu Thayyib. Mayashtahirulan terkenal aidan halimale sapa si syekh mau terkenal bi Abi Syuja'in kelawan jeneng Abi Syuja' Syihabil Millati Waddini Ahmad Ibni al-Husaini Ibni Ahmad al-Aswihani. Ya. Syekh
Al-Imam Abu Thayyib ini juga terkenal dengan nama Syekh Abu Suja Syihabil Millah Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Saka muga-muga menyiram rahmat sapa Allah farahu ing makame atau ing kubure Syekh Abu Thayyib. Syabi berrahmati ya, kelawan rahmat kang bercurah-curah atau kelawan curahane limpahane rahmat waridwani lan ridho. Wa askana lan muga-muga menempatkan sapa Allahu ing Syekh Abu Thayyib menempatkan a'la faradisil jinani ing luwih luhur-luhure pira-pira surga Firdaus. Bagaimana perkataan Abu Thayyib, Syekh Abu Thayyib? Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ai abtadi'u tegese ngawiti sapa ingsun Syekh Abu Thayyib kitabi ing kitab ingsun hadza ya ikilah kitab takrib kelawan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Syekh Abu Suja atau Syekh Abu Thayyib mengawali kitab matan takrib dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun penjelasan lafaz Bismillahirrahmanirrahim adalah wallahu lan utai lafaz Allah. Lafaz Allah pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim iku ismun nama lidzati maring zat sifat zat al wajibil wujudi kang wajibul wujud atau kang wajib wujude. Di lafaz Allah pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ismu zat ya. Nama zat yang wajib wujudnya karena Allah zat yang maha terdahulu sebagai pencipta makhluk ya. Kalau makhluk ini ada maka yang menciptakan pasti ada sebagai asal usulnya makhluk, maka Allah bersifat al-wajibul wujud ya. Kalau dalam bahasa filsafat disebut dengan causa prima ya. Lafaz Allah ini adalah isim yang tidak ada mustaqnya, tidak ada asal lafadznya tidak. Jadi mustaq ya memang Allah ya. Tidak bisa dipecah-pecah suku katanya ya. Jadi Allah adalah ismul lidzat ghair mustaq, tidak ada mustaqnya, tidak ada asal usul suku kata pembentuknya. Allah ya sudah Allah itu ya. War-Rahmanu lan utai lafaz Ar-Rahman ya, iku ablaghu luweh umum, luweh luas minar rahimi sangki lafaz Ar-Rahim. Lafaz Ar-Rahman pada lafaz bismillah ini maknanya kan ya, kasih sayang Allah di dunia dan akhirat. Yang mana kasih sayang Allah ini dilimpahkan oleh Allah kepada seluruh makhluknya Allah, baik makhluk hidup maupun makhluk mati, baik kufur maupun iman ya, tanpa terkecuali. Maka sifat Ar-Rahman ini sangat-sangat luas ya. Berbeda dengan Ar-Rahim yang merupakan kasih sayang Allah hanya di akhirat saja, yang mana yang bisa mendapatkannya adalah orang-orang mukmin yang masuk surga. Jadi tidak semua makhluk Allah, tidak semua manusia mendapatkan ya kasih sayang Allah yang berupa Ar-Rahim ya. Berikutnya alhamdulillahi utai lafat alhamdulillah, yakni alhamdulillah sekabing puji iku lillahi kagungane Allah. Lafat alhamdulillah ini huwa ya lafat alhamdulillah iku as-sana'u puji-pujian ala Allah Ta'ala atas Allah Ta'ala, puji-pujian bil jamili kelawan sifat kesempurnaan Allah oleh muji ala jihati ta'dimi ing atase arah mengagungkan. Alhamdulillah ini merupakan lafaz puji-pujian kepada Allah ya, atas sifat-sifat kesempurnaan Allah dengan maksud, dengan tujuan mengagungkan Allah ya, dengan maksud mengagungkan Allah ya. Sifat Allah Rabbi ay malikil alamina, kang memelihara ya, kang menguasai ay malikil alamin tegese kang merajai
kang memiliki al-alamin seluruh alam semesta. Ya. Lafadz alam ya, bi fathil lam ya, kelawan diwaca fathai lam ya. Wa huwalan utlafat alamin kama kaya oleh penjelasan kala kang dikaaken ing masapa Ibnu Malik iku ismu jam'in isim jama' khasin kang tertentu biman kanggone makhluk Sulaiman yaqilu kang berakal sapa siman la jam'un dudu jama' umum ya. Wa mufradu lan utai mufrad lafat alamin iku alamun lafat alamun jamaknya alamin bi fathil lam kelawan fathai lam li'annahu kana sunil lafat alamun iku ismun amun isim amun kang umum ya. Kang umum lima kanggone makhluk kanggone seluruh sesuatu siwallahi kang tetep sakliyane Allah. Wal jam'u lan jama'i lafadz alamun diucapkan alamin iku khosun tertentu atau khusus barang kang tertentu biman kang gune makhluk nyak kang berakal sapa siman. Ya. Jadi Allah bersifat Rabbul Alamin, maksudnya zat yang memiliki, menguasai ya, dan merajai seluruh alam. Nah, lafadz alamin ini ya, berasal dari kata lafadz alamun, jamaknya alamin. Cuma ada perbedaan makna. Dalam bentuk mufradnya alamun ini bermakna seluruh makhluk selain Allah disebut dengan alamun. Ya. Baik benda mati, benda hidup, ya. Segala sesuatu selain Allah disebut dengan alamun. Tetapi setelah alamun ini dijamakkan menjadi alamin ya. Ya. Nah, kata alamin ini menurut penjelasan Imam Ibnu Malik itu bermakna ya, bermakna segala makhluk yang berakal. Berarti maknanya menjadi lebih khusus ya. Yakni yang berakal di sini maksudnya adalah jin dan manusia. Menurut penjelasan Ibnu Abbas adalah jin dan manusia saja ya. Jadi maknanya lebih sempit ya. Kalau alamun maknanya sangat luas, segala sesuatu selain Allah. Tapi setelah menjadi jamak alamin adalah jamak dari makhluk yang berakal, yakni menurut penjelasan Ibnu Abbas adalah jin dan manusia. Wassallalan muga-muga paring rahmat takdim sapa Allahu Allah wasallam lan paring keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase bendera kita Muhammadin kanthi Nabi Muhammad an-nabiyyi kang dadi nabi. Rupane Muhammad an-nabiyyi nabi ya. Kemudian berikutnya Syekh Abu Thayyib membaca sholawat dan salam atas Rasulullah Muhammad, yakni ya, beliau sebagai seorang nabi. Wahuwa lan lafadz nabi ya, bil hamzi kelawan hamzah wa tarkihi lan kelawan ninggal hamzah iku insanun manungsa. Wahya kang diberikan wahyu sapa ilaihi manungsa atau insan diberi wahyu bisyar'in kelawan suci syariat ya'malu kang mengamalkan sapa si insan mau bihi kelawan syariat mau wa illam yu'mar lan senajan ora pisan-pisan diperintah sapa insan bitablighihi kelawan mensyiarkan, mendakwahkan atau menyampaikan atau mengajarkan syariat mau. Lafadz nabiyun itu bisa dengan hamzah nabiun, bisa dengan tanpa hamzah nabiyun ya. Adapun makna istilah atau makna terminologi dari kata an-nabi adalah ya, manusia yang diberikan wahyu oleh Allah berupa syariat, yang mana syariat itu Allah perintahkan kepada si manusia itu untuk diamalkan.
Walaupun si manusia yang diberi wahyu itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan atau mengajarkan atau mendakwahkan wahyu tersebut. Dia hanya diperintah untuk mengamalkan syariat saja, walaupun tidak diperintahkan untuk mengajarkan wahyu tersebut. Ini namanya nabi. Ya. Fa'in umira moko lamun den perintah sapa si insan mau bitablighi kelawan menyampaikan atau mengajarkan syariat atau mengajarkan wahyu, fa nabiyun mongko iku aran nabi wa rasulun lan rasul aidzan halimale. Nah, jika manusia yang diberikan wahyu oleh Allah tadi diperintahkan untuk mengajarkan dan menyampaikan wahyu tersebut kepada sesama manusia, maka ya dia disebut dengan nabi dan rasul sekaligus, ya. Nabi dan juga dia seorang rasul. Ya, ini perbedaan antara nabi dan rasul. Wal makna lan utawi maknane bacaan selawat lan salam iku yungsyi'u mewujudkan utawa membacakan sapa si musannaf as-salata ing bacaan selawat wassalam lan bacaan salam alaihi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad. Maksudnya selawat dan salam itu ya, mewujudkan bacaan selawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadun lan utai lafaz Muhammad, kata Muhammad iku alamun mangkulun, isim alam, isim yang bermakna nama, ya, mangkulun kang den pindah atau kang den nukil min ismin maf'ulin saking isim maf'ul al mudha'afil aini kang mudha'af aini. Jadi kata Muhammad itu berasal dari akar kata ya, isim maf'ul berbina mudha'af ainnya, ya, itu kata Muhammad hamada yuhammidu tahmidan tahmidatan tahmadan tahmadan. Isim fa'ilnya Muhammadun. Nah, isim maf'ulnya ini adalah Muhammadun, artinya yang terpuji, ya. Wan nabiyyu lan lafaz nabi, kata nabi pada ini ya Muhammad an-nabi, ya, iku badalun dadi badal minhu saking lafaz Muhammad au atfu bayanin utawa dadi ataf bayan alaihi ngatasi lafaz Muhammad. Jadi an-nabiyyu menjadi badal Muhammad, ya yakni nabi. Penjelasan yang bermakna sama. Wa ala alihi lan muga-muga selawat salam ala alihi ing atase keluarga Nabi at-tahirina kang padha suci-suci kabeh. Hum utawi kang aran keluarga Nabi kama qala kaya pendapat qala kang dikaaken ing mazhab Syafi'i Imam Syafi'i iku aqaribuhu pira-pira kerabat Kanjeng Nabi al mukminuna kang padha mukmin kabeh mim Bani Hasyimin saking trah atau saking keluarga Bani Hasyim wa Banil Muthalib lan saking keluarga Bani Muthalib. Jadi yang dimaksud dengan aqaribun Nabi, keluarga Nabi adalah kerabat-kerabat Nabi yang mukmin dari nasab Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Kalau mereka tidak mukmin, ya dia tidak termasuk keluarga Nabi, ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu keluarga Nabi tapi tidak mukmin, maka tidak termasuk aqaribun Nabi, tidak termasuk alun Nabi, tidak termasuk keluarga Nabi. Wakilan dan ngendikaake waqtarahulan memilih engkil sapa An-Nawawi Imam Nawawi dan ngendikaake apa annahum temen sune kerabatin Nabi iku kullu muslimin, setiap wong Islam. Jadi menurut pendapat lain yang mana pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi bahwa yang dimaksud keluarga Nabi adalah setiap umat Islam. Di umat Islam itu statusnya alun Nabi, ya. Cuma perbedaannya kalau kerabat Nabi yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i itu adalah kerabat Nabi dalam term atau dalam sudut pandang nasab, ya. Sedangkan keluarga Nabi yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi ini adalah keluarga Nabi
dalam sudut pandang doa ya. Dalam sudut pandang doa ya, keluarga Nabi adalah seluruh umat Islam. Wala'alla qawlahu lan menawa utawi pendapatin musannaf at-tahirin ya, lafaz at-tahirin ya, yang suci ya. Iku mutazi'un tin alab min qawlihi ta'ala saking dawuh Allah Ta'ala wa yutahhirukum tadhira. Ini dalam surat Al-Ahzab ya. Wa yutahhiran mensucikan atau menjaga kesucian sapa Allah kum ing sira kabeh keluarga Nabi tadhiran kelawan benar-benar kesucian. Mengapa keluarga Nabi itu disifati dengan at-tahirin yang suci? Karena Allah memang berfirman bahwasanya Allah menjaga kesucian kalian semua wahai keluarga Nabi dengan benar-benar suci ya. Maka layaklah keluarga Nabi ya, diberikan sifat at-tahirin. Wa ala sahabatilan ingatasi sahabati kanjeng Nabi. Lafaz sahabat iku jam'u sahibin Nabi, jamaknya sahabat Nabi. Jadi sahabatun ini bermakna jamak, sahabat-sahabat Nabi. Ya. Wa qaulu lan utawi dawe musannaf ajma'ina, lafaz ajma'in iku takkidun penegasan atau ya, penguatan li sahabati maring lafaz sahabatihi ya. Seluruhnya. Ya. Sahabat seluruhnya, kata seluruhnya itu menguatkan ya, atau menegaskan tentang keadaan sahabat. Semoga salawat salam juga terlimpah pada sahabat Nabi ya, seluruhnya ya, ditegaskan dengan kata ajma'in seluruhnya ya. Demikianlah pembacaan kitab Fathul Qorib ya. Kita sudah sampai pada penghujung halaman 1 dan pada kesempatan berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada halaman kedua ya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.